Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1411. Di hadapan banyak orang, pengurus Lu kembali mengernyitkan dahi mendengar pertanyaan dari Luo Xiu. Bagi Pavilion Yanxia yang sangat menjunjung tinggi reputasi dan nama baik, apabila benar ada bukti bahwa Wang Dei memaksa pelanggan untuk menjual barangnya, maka hukuman yang dijatuhkan tidak boleh ringan. Jika tidak, hal itu tidak akan meredakan kemarahan publik, juga tidak cukup untuk mempertahankan citra keadilan dan kejujuran Pavilion Yanxia. Jika kamu benar-benar memiliki bukti, maka aku sendiri yang akan menghancurkan kekuatan kultivasi Wang Dei, memotong kedua tangannya, dan memberikan kompensasi kepadamu. Pengurus Lu hanya terdiam sejenak sebelum berkata, namun, jika kamu tidak dapat menunjukkan bukti yang sah, maka sebagai hukuman karena telah mencemarkan nama baik Pavilion Yanxia, kamu juga akan kehilangan kekuatan kultivasimu dan dipotong kedua tanganmu. Begitu ucapan ini keluar, kerumunan pun gempar. Hukuman ini tergolong sangat berat. Bagi seorang ahli bela diri, kehilangan kekuatan kultivasi saja sudah cukup membuatnya tak bisa bertahan hidup di dunia yang menjunjung kekuatan ini. Apalagi ditambah kehilangan kedua tangan itu sama saja dengan hukuman mati. Anak kecil, kamu pasti mati. Ayo tunjukkan bukti yang kamu punya. Wang Dei berkata dengan senyum dingin di wajahnya. Namun Luo Xiu tetap tidak menggubrisnya. Ia tersenyum tipis dan berkata tenang, keputusan yang diberikan pengurus Lu ini sangat adil. Di saat seperti ini masih berani berbicara sembarangan. Aku ingin melihat apakah kamu masih bisa tersenyum nanti, Wang Dei membentak dengan wajah penuh amarah. Luo Xiu menatap sekilas Wang Dei dan berkata datar, aku tidak menggubrismu karena bagiku, kamu tidak lebih dari seorang badut. Tapi jika anjing tua sepertimu terus menggonggong, beranikah kamu bertaruh denganku? Kurang ajar, berani-beraninya kamu menghina aku. Wang Dei naik pitam, kamu terus-menerus menuduhku omong kosong, serakah, dan memfitnah. Orang yang suka menghina, pantas dihina. Menyebutmu anjing tua saja sudah terlalu memujimu, Luo Xiu mengejek dengan dingin. Kurang ajar, jika kamu tidak bisa membuktikan tuduhanmu, aku akan merobek mulut busukmu. Mau bertaruh apa denganku? Wang Dei benar-benar marah besar. Nyawa, mata Luo Xiu menyipit tajam. Jika aku tidak bisa menunjukkan bukti, aku mati. Tapi jika aku bisa menunjukkan bukti, kamu yang mati. Baik, aku terima taruhanmu. Tapi kalau kamu kalah, aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Aku akan membuatmu hidup lebih menderita dari kematian. Wang Dei hampir kehilangan akal sehatnya karena amarah. Sebagai seorang manusia abadi dan ahli pembuat senjata abadi, ia tidak bisa menelan harga diri yang diinjak-injak oleh seorang pemuda setengah abadi di depan umum. Melihat Wang Dei menerima tantangan itu, Luo Xiu pun menoleh ke pengurus Lu dan berkata, bolehkah saya memohon agar Anda menjadi saksi taruhan ini? Pengurus Lu menatap Luo Xiu sejenak. Ia heran dari mana datangnya rasa percaya diri pemuda ini. Kecuali ada seorang ahli waktu yang bisa memutar balik waktu dan menampilkan kejadian di masa lalu, menurut pemahamannya tentang Wang Dei, pria itu tak mungkin meninggalkan celah. Karena kalian mempertaruhkan nyawa, maka aku, Lu, bersedia menjadi saksinya, jawab pengurus Lu sambil mengangguk. Kalau begitu, mari kita semua ikut denganku, termasuk mereka yang pernah dirugikan oleh orang tua tak tahu malu ini. Ayo kita saksikan bersama akhir dari anjing tua licik ini. Sambil berbicara, Luo Xiu melangkah menuju ruang identifikasi sebelumnya. Benar, dulu anjing tua itu menipuku saat aku membawa harta karun dari tanah kuno. Ia hanya memberiku 10.000 kristal abadi tingkat rendah, seolah aku pengemis, bahkan mengancamku pula. Sudah, bertahun-tahun aku menahan amarah ini, ujar seorang praktisi mandiri tingkat manusia abadi, yang langsung dilirik tajam oleh Wang Dei. Ia berniat membalas dendam setelah urusan ini selesai. Semua orang kemudian menuju ruang identifikasi itu. Begitu Luo Xiu melangkah masuk, aura dari hukum-hukum agung mulai mengalir dari tubuhnya. Bus, roda kehidupan dan kematian dari semesta muncul dari tubuhnya dan berubah menjadi cakram abadi, memancarkan aura dari hukum waktu. Pelacakan waktu, mundur. Di bawah pandangan tak percaya dari semua orang, Luo Xiu mulai merapal serangkaian mantra rumit dengan kedua tangannya, dan waktu di dalam ruang identifikasi itu pun mulai berputar mundur. Dawa waktu, ternyata dia menguasai hukum waktu. Hukum waktu adalah salah satu jalan yang paling sulit untuk dipelajari. Bisa mencapai tingkat setengah abadi saja sudah luar biasa. Hanya para jenius dari tanah suci kerajaan abadi yang bisa melangkah sejauh ini. Meski begitu, tetap saja tidak berguna.
Wang si anjing tua adalah manusia abadi, sedangkan dia hanya setengah abadi. Mana mungkin bisa memutar balik waktu yang melibatkan seorang manusia abadi? Ujar seseorang sambil menggelengkan kepala. Kekuatan waktu memang bukan segalanya. Jika iya, setiap orang yang menguasai waktu bisa mengintip rahasia para ahli. Apabila seorang praktisi memutar balik waktu dalam suatu wilayah tertentu, tetapi ada individu yang kekuatannya melebihi dirinya di dalam wilayah tersebut, maka upaya pembalikan waktu itu akan gagal. Beberapa ahli bahkan begitu kuat sehingga jika ada yang mencoba membalikkan waktu untuk mengintip mereka, mereka bisa langsung merasakan dan mengetahui siapa pelakunya. Gelombang demi gelombang riak yang tampak oleh mata telanjang menyebar ke segala arah. Dalam sekejap, waktu pun berbalik ke momen saat Wang Dei berlari keluar dari ruangan. Dia benar-benar berhasil. Baru saja dalam adegan waktu yang terputar itu terlihat si anjing tua Wang. Bukankah itu berarti meskipun dia hanya setengah abadi, pemahamannya atas hukum waktu sudah sebanding dengan seorang abadi, bahkan mungkin melampaui. Pengurus Lu pun menunjukkan ekspresi terkejut. Tadi ia masih berpikir bahwa kecuali ada ahli waktu yang sangat kuat, mustahil membalikkan waktu untuk menyelidiki kejadian itu. Namun sekarang, seorang pemuda setengah abadi justru menunjukkan kemampuan luar biasa yang seolah menentang langit. Dengan kultivasi setingkat setengah abadi, namun bisa memahami dan menguasai hukum waktu hingga ke tingkat para abadi pemuda seperti ini di suatu negeri abadi pasti sudah termasuk jajaran jenius teratas. Sementara itu, wajah Wang Dei seketika pucat pasi. Ia tak pernah membayangkan bahwa pemuda setengah abadi yang tak ia anggap penting ini justru memiliki kekuatan sehebat itu. Tidak boleh membiarkannya berhasil. Kalau tidak, pengurus Lu pasti tidak akan peduli lagi siapa yang ada di belakangku, dan akan langsung turun tangan untuk membunuhku. Wang Dei menarik napas dalam-dalam. Saat semua orang masih terpana menyaksikan adegan waktu yang terputar, matanya memancarkan niat membunuh. Ia mengayunkan tangannya dan memanggil keluar sebuah pedang abadi, lalu mengayunkannya ke arah Luo Xiu dengan niat membunuh. Asal Luo Xiu mati, meski orang akan mengira ia berusaha menutupi kesalahannya, setidaknya tidak akan ada bukti yang kuat. Nama baik Paviliun Yanxia mungkin tetap akan tercoreng, tetapi setidaknya ia bisa mempertahankan hidupnya. Bisa dikatakan, pada saat ini Wang Dei telah nekat dan tak peduli pada apapun demi menyelamatkan diri sendiri. Serangannya sangat cepat, dan tak seorang pun menyangka ia akan melakukan pembunuhan di saat seperti ini. Tindakan ini benar-benar keji dan tak tahu malu. Bahkan pengurus Lu pun tak sempat menyelamatkan Luo Xiu, ia hanya bisa menyaksikan dengan mata terbuka pedang abadi itu hampir mengenai leher Luo Xiu. Wang Dei, kau sudah keterlaluan. Pengurus Lu pun murka. Jika kabar ini tersebar, reputasi Paviliun Yanxia pasti akan rusak parah. Tak hanya Wang Dei yang akan terkena dampaknya, ia sendiri pun sebagai pengurus akan menanggung amarah atasan. Kau anjing tua, akhirnya menunjukkan wajah aslimu juga, ya. Hanya Luo Xiu yang tetap tenang dan tenang. Ia perlahan berbalik, lalu mengangkat tinjunya untuk menghantam pedang abadi yang datang itu. Terang, pedang abadi itu bertabrakan dengan tinjunya, memercikkan bunga api, kemudian berputar dan terlempar jauh, cahayanya meredup. Tubuh suci jalur abadi, menahan serangan senjata abadi hanya dengan tubuh dan tidak terluka. Saat melihat tinju Luo Xiu yang sama sekali tidak terluka, semua orang kembali terpana. Seorang setengah abadi tak hanya menguasai hukum waktu hingga ke tingkat abadi, tapi bahkan tubuh fisiknya pun telah ditempa hingga setara dengan level abadi. Jika kelak ia menjadi abadi sejati, maka ia akan menjadi sosok langka yang hampir mustahil dikalahkan di tingkat yang sama. Potensi pertumbuhannya luar biasa, bahkan pengurus Lu pun tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Jenius seperti ini, selama tidak gugur di tengah jalan, paling tidak akan menjadi seorang dewa abadi di masa depan. Dan jika ia bergabung dengan kekuatan besar, bisa saja suatu hari menjadi raja abadi. Orang seperti ini, jika dimusuhi, maka harus dibasmi sampai tuntas, jika tidak, akan membawa bencana di masa depan. Namun jika bisa menjalin hubungan baik, itu sama artinya dengan membangun hubungan dengan raja abadi masa depan. Wang Dei pun tertegun. Sebelum sempat bereaksi, aura kuat dari sebuah wilayah langsung menyelimuti darinya. Pengurus Lu, seorang dewa abadi, akhirnya turun tangan. Boom! Pengurus Lu mengayunkan satu telapak tangan dan membuat Wang Dei memuntahkan darah, tubuhnya terpental jauh. Di hadapan begitu banyak saksi, jika ia tidak bertindak, reputasi Paviliun Yanxia akan hancur oleh ulah si anjing tua ini. Pada saat yang sama, Luo Xiu memutar waktu kembali ke saat ia melakukan transaksi dengan Wang Dei, dari saat ia mengeluarkan menara kecil berwarna perak, hingga momen Wang Dei merebutnya dan bahkan mengancamnya. Semua itu terekam jelas dalam arus waktu dan tidak bisa dipalsukan. Kau kalah, maka kau bisa mati sekarang. Luo Xiu menatap Wang Dei yang kini pucat pasi, dengan sorot mata dingin dan menghina seperti memandang seekor semut kecil. Bersambung.